Selamat siang, Shalom Salve. Perkenalkan, nama saya Berta Sampono dari Prodi PGSD dengan NIM 8586047995. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis mengenai pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam konteks era digital yang kita hadapi saat ini. Pertama, mari kita pahami pilar dalam konteks pendidikan. Secara konseptual, pilar bukan sekedar elemen pelengkap, melainkan fondasi struktural yang menopang keseluruhan sistem pendidikan. Sebagaimana pilar dalam sebuah bangunan, apabila ia runtuh, maka seluruh struktur di atasnya ikut rapuh. Dalam perspektif filosof, pilar pendidikan merepresentasikan prinsip yang tidak dapat dikompromosikan. Ia menjadi standar etis dan pedagogis yang mengikat seluruh praktik pendidikan dari kebijakan kurikulum hingga interaksi harian antara guru dan peserta didik. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip yang menjadi pilar utama pendidikan nasional Indonesia. Pertama, ing marso sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang pendidik yang berdiri di garis terdepan wajib menjadi contoh nyata, bukan hanya dalam kecerdasan intelektual, tetapi lebih utama dalam integritas moral. Kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Ketika berada di tengah-tengah komunitas belajar, pendidikan berperan membangkitkan motivasi intrinsik, menginspirasi dan menghidupkan semangat peserta didik. Ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Dari posisi ini, pendidikan mendukung kemandirian peserta didik, memberikan ruang bagi kreativitas, perkembangan tanpa intervensi yang mengekang. Semboyan inilah yang hingga kini terparti dalam lembaga Kementerian Pendidikan kita. Lantas bagaimana relevansi prinsip ini di era digital? Mari kita analisis secara kontekstual dalam dimensi pertama. Guru sebagai teladan kini harus hadir secara etis di ruang digital. Bagaimana guru merespon hoaks? Bagaimana ia menggunakan media sosial? Semua itu menjadi ingarso sung tulodo, versi digital yang diamati peserta didik. Dalam dimensi kedua, membangun karso atau kehendak. Belajar menjadi tantangan yang lebih berat ketika interaksi dibatasi oleh layar. Pembelajaran daring seringkali mematikan motivasi karena absennya koneksi emosional yang hangat. Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani menemukan urgensinya dalam membimbing peserta didik menjadi literat secara digital, mampu menyaring informasi secara kritis dan mandiri di tengah derasnya arus konten.
Tanpa bimbingan ini, peserta didik rentan terhadap disinformasi dan degradasi karakter akibat paparan media sosial yang tidak terfilter. Sebagai refleksi, saya ingin menegaskan bahwa ketiga pilar Ki Hajar Dewantara bukan sekedar warisan historis yang bersifat nostalgis. Sebaiknya ia merupakan panduan pedagogis yang hidup, yang justru semakin relevan ketika tantangan pendidikan semakin kompleks. Persoalan pendidikan nasional kita ini mulai dari krisis literasi digital, deklarasi moral, hingga ketimpangan kualitas pembelajaran, sesungguhnya dapat dijawab apabila kita kembali menghayatinya dan mengoperasionalkan tiga prinsip ini secara kreatif dan kontekstual. Kesimpulannya, selama pendidikan masih berurusan dengan pembentukan manusia yang merdeka dan berkarakter, itu pula ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso dan tuturi Handayani akan tetap menjadi kompas moral pendidikan Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian.